Gibran satu, tidak punya ijazah SMA keluaran high school Australia. Mungkin ya walaupun dosen, tapi kan setiap orang tuh punya bidang keahliannya masing-masing. Kualifikasi pendidikan Gibran cuma tamatan SD. Ijazah SD berarti sudah nih dipercaya oleh ibu tersebut. Mas Gibran lulus dari SMP 1. Kan semua institusi yang di luar negeri hati-hati ya. Siapa dosen itu namanya? Ibu Melani. Dia bilang begitu. Itu dosen sakit hati itu. Disinformasi ya. Ya. Kalau tidak ada permintaan maaf berarti DFK tuh. Gibran Raka Buming Raka tidak memiliki ijazah SMA. Dan tidak punya ijazah SMA di Padahal di Singapura tidak ada SMA, adanya secondary school. kan. Makanya nggak bisa pakai kacamata kita. Dari Punyanya nenek moyangnya Jokowi. tidak boleh lulusan luar negeri, SMA luar negeri tidak boleh mendaftar menjadi. Udah jelas-jelas ini penyetaraan konyol-konyolan yang akan ditertawakan oleh dunia. Omongannya itu kalau sudah menyerang itu tuh kasar-kasar sekali. Jangan pakai cara barbar yang dilakukan seperti di Indonesia. Bisa Senin nggak bisa gitu. Ya. Orchid Park Secondary School di Singapura yang memang sekolah menengah kelas 7 sampai 10. Jadi setara dengan SMP plus 1 tahun kalau di Indonesia. Nah, jadi kalau Gibran, dia berandai ya. Jadi kalau Gibran satu, tidak punya ijazah SMA keluaran high school Australia, tidak punya International Baccalaureate IB diploma, tidak punya sertifikat GCE Advanced Level keluaran Singapura, tidak punya sertifikat GCE Ordinary Level keluaran Singapura. Beliau mungkin ya walaupun dosen, tapi kan setiap orang tuh punya bidang keahliannya masing-masing. Dan mungkin bidang keahlian beliau memang di IPB untuk mengajar di sana. Tapi untuk bidang lain atau pengetahuan lain, setiap orang kan nggak mungkin bisa ahli di semua bidang, tahu semua hal begitu kan. Yang ini bukan bidangnya beliau. Beliau kurang memahami tentang pendidikan, terutama untuk di luar negeri. Menurut saya yang kemarin sudah mewawancarai Ibu Inalip itu sudah sangat jelas. Apalagi beliau memang berkecimpung itu dunianya sudah 20 tahun lebih kan ya. Dan dia benar-benar dengan sangat fasih menjelaskan perbedaan, oh di Indonesia begini loh, kalau di Australia begini loh, di Singapura begini loh, karena beliau pun sudah menghadapi banyak sekali klien dengan jenjang pendidikan yang berbeda dan menghadapi permasalahan yang sama juga soal penyetaraan. Jadi menurut saya jenjang pendidikannya memang secara real sudah ditempuh dan itu bukan sekedar cerita dongeng ya. Bapak Gibran menempuh pendidikan secondary school, foundation dan S1 di MDIS University Bradford gitu. Ada fotonya di situ dan beliau berkuliah di situ. Ini yang di tanggal 23 Agustus 2018. Bisa dilihat kan ini di Instagram officialnya MDIS. Di bagian bawah tuh ada tanggal postingnya tanggal 23 Agustus 2018. Ya. Ini sebenarnya mahasiswa-mahasiswa dari jurusan tourism dan hospitality lah. Kalau di Indonesia kayak jurusan perhotelan, makanya mereka pakai seragam kayak gini. Nah, lihat di fotonya di belakang ini ya? Iya. Kita zoom ya, ini ya fotonya ya. Jadi buat apa sebuah kampus seperti MDIS memasang foto orang asing yang bukan ada kaitannya sama sekali dengan sekolah tersebut gitu. Ini kan sudah jelas beliau alumni di sana, makanya fotonya dipajang. Kemudian yang bawahnya lagi tuh foto lebih lama lagi tuh, lebih jadul. Tahun 19 Mei 2016 ya? Itu juga fotonya ada. Yang saya bilang juga putrinya Presiden Mugabe itu yang ada di sebelah kanan tuh. Oh ini ya, putri Presiden Mugabe ini ya? Iya. Apa yang saya utarakan, apa yang saya berikan keterangan itu memang apa yang sebenarnya terjadi gitu. Bukan sekedar kebohongan. Punya sertifikat GCE Ordinary Level keluaran Singapura, tapi nilai-nilainya jeblok di bawah 50. Ini yang jadi lelucon sudah jelas-jelas. Kalau ijazah di luar negeri itu sistemnya GPA. GPA itu nilai maksimalnya 4,2, sedangkan IPK itu nilai maksimalnya 4,0. Jadi ada sedikit perbedaan lah. Termasuk beliau itu di second class honor yang grade 2 itu GPA-nya itu sekitar 2,48 sampai 3,07 kalau di sistem GPA. Tapi kalau di sistem IPK itu sekitar 2,7 sampai 3,2. Dan kita kan belum tahu pasti nih antara 2,7 sampai 3,2 nilai persisnya beliau di mana. Jadi stoplah menyebarluaskan narasi-narasi yang menjatuhkan atau membuat seseorang terkesan intelektualnya tuh rendah gitu loh. Tidak punya ijazah lulusan SPN 1 yang dari Solo, karena katanya melanjutkan SMP ke Singapura, maka fix kualifikasi pendidikan Gibran cuma tamatan SD. Ijazah SD berarti sudah nih dipercaya oleh ibu tersebut. Kemudian ijazah SMP berarti dianggap tidak ada. Padahal SMP-nya kan di Indonesia ya.
Nah, silakan tanya ke SMP-nya, Ya. begitu. Mas Gibran benar-benar siswa SMP Negeri 1 Kota Surakarta dan lulus. Lulus tadi itu tidak benar. Itu tidak benar. Lulus. Mas Gibran lulus dari SMP 1. Dan ada ijazahnya ya, Bu? Ada. Ibu dosen, kalau dibilang hanya ijazah SD, berarti ini kan mau mempertanyakan sekolah di Singapurnya kok mau menerima ijazah SD doang. Nah, ini mempertanyakan kualifikasi sekolah di Singapura dong. Dianggap jelek banget dong. Kok maunya terima hanya lulusan SD. SD. Nah, ini kan jadi kayaknya mempermasalahkan semua institusi yang di luar negeri. Hati-hati ya. Saya sih nggak tahu dasarnya dari mana bahwa ijazah terakhirnya SD. Tahu saya yang didaftarkan SMP ya ke Singapura kan. Kan udah ada survei 8 dari 10 guru besar Indonesia itu pernah menerbitkan artikel di jurnal Predator alias abal-abal. Ini kan isunya justru lebih besar, apalagi beliau dosen IPB ya. Ya, dosen Nah, kalau IPB. bicara dosen, ya kalau kita bicara dampak dari integritas akademisi di Indonesia, ini 80% loh. 8 dari 10 guru Ya. besar yang harusnya jadi panutan ujung tombak Ya. akademisi kan, Akademisi. Ya. kok malah pernah menerbitkan artikel di jurnal abal-abal. Nah, jadi sebelum mempertanyakan mungkin hanya satu orang, harusnya kalau memang peduli dengan integritas bangsa Ya. di dunia akademis, yuk kita berantas yang besar dulu gitu kan. 8 dari 10. Ibu dosen tadi ya, Ya. tolong integritas dosen di Indonesia dibenahi dulu deh. Itu kasus-kasus ya kan yang sudah terbukti Ya. melakukan kekerasan seksual juga dosen ke mahasiswa. Ini kan belum beres juga dan itu isu besar gitu. Siapa dosen itu namanya? Ibu Melani. Dia bilang begitu. Itu dosen sakit hati itu. Dia mungkin kalah pilpres pilihannya ini, jadi main asal ngomong aja. Jadi omongan dia berisiko kalau sebenarnya Gibran kemudian melaporkan dia ke polisi, itu menjadi pencemaran nama baik sebenarnya. Ini udah kasus pencemaran nama baik sebenarnya. Begitu. Cuman kan kadang-kadang omongan orang itu karena dasarnya sakit hati, bukan karena kepintarannya. Walaupun dia dosen pun kalau tiba-tiba jadi tolol ya kita anggap tolol-tolol aja kan begitu kan. Orang yang ngomong Gibran ini setara sekolah SD waktu di Singapura, ini orang yang nggak tahu perkembangan ilmu pendidikan. Ilmu perkembangan pendidikan anak sampai orang dewasa. Adanya di ilmu psikologi sebenarnya. Makanya kita tanya, ini orang kuliah di mana? Di IPB, jurusan apa? Dosen di IPB. Dosen jurusan apa? Tapi kan dia nggak ngerti ilmu pendidikan. Begitu, ilmu struktur berpendidikan. Kalau dia di KIP Jakarta, kita pertanyakan lagi. Tapi kan sebenarnya ini yang tahu orang-orang ilmu psikologi. Jenjang pendidikan berdasarkan perkembangan umur anak, mental anak, perkembangan otak anak itu. Gak mungkin si Gibran sekolah umurnya 17 tahun dibilang setara sekolah SD. Lah ini kan namanya goblok yang ngomong begitu. Jadi ya kita anggaplah orang goblok yang ngomong begitu. Sebenarnya ini awal mulanya karena kalah pilpres. Perjuangan mereka untuk mendudukan seseorang menjadi presiden kalah. Akhirnya mereka timbul sakit hati atau ada keadaan-keadaan lain, mungkin partainya berhenti atau LSM-nya kemudian dibubarkan. Kan itu kan persoalannya di situ. Jadi timbul sakit hati. Sehingga timbul pikiran-pikiran yang nggak normal. Ya, yang nggak normal berdasarkan rasionalitas. Karena faktor kebencian, sakit hati, akhirnya mereka yang tadinya harusnya rasional jadi nggak rasional, jadi emosional begitu. Sampai akhirnya mencetuskan kata-kata atau pengetahuan-pengetahuan yang tidak pantas atau tidak bisa diterima oleh akal sehat. Ya begitu. Tahun 2020 berarti kan salah disinformasi ya, berarti kategori disinformasi ya. Ya. Kalau tidak ada permintaan maaf berarti DFK tuh. Nah, Ya. jadi kita kumpulin aja. Mereka menyebut DFK itu berapa kali. Ini untuk netizen ya, bukan untuk mereka. Ya. Jadi prinsip saya orang-orang yang
mau ya katakanlah bermain kotor, itu akan selalu ada. Kita nggak bisa mengubah orang-orang itu. Jadi ini saya ngomong bukan untuk gerombolan mereka, tapi kalau pendidikan itu saya selalu pengen address-nya ke para netizen supaya kita belajar berpikir kritis ya. Jadi kalau kita sudah mendapatkan beberapa kali disinformasi dan itu tidak dikoreksi, tidak minta maaf, oh iya saya salah misalnya, ternyata bukan Permendikbud 50 tahun 2020. Nah, itu kan bisa aja orang salah. Tapi kalau tidak, berarti itu penyesatan. Nah, kita list aja di data. Ini untuk netizen ya. Kalau orang sudah melakukan beberapa kali, ya kalau bagi saya sebetulnya mendapatkan kepercayaan saya itu sebetulnya cukup satu kali. Kalau sudah menyesatkan, habis itu saya sudah nggak percaya lagi. Tapi kalau ada orang-orang lebih berbaik hati, memberi kesempatan lagi gitu ya. Orang udah menyesatkan 2-3 kali silakan. Tapi kalau saya enggak, saya ngelihat orang biasanya kalau sekali dia bisa berbuat dengan sengaja, ya maksudnya nggak worth my trust gitu ya. Nah, jadi silakan ini cara mendeteksi orang itu bisa dipercaya apa enggak. Jadi kalau sudah beberapa kali, udah yang bawah-bawah tadi nggak perlu kita buang waktu pusing ngebacain dia kata-kata satu persatu. Ngapain? Itu nggak produktif yang saya bilang. Jadi kalau sudah pernah menyesatkan, nggak minta maaf, dia akan terus kata-kata dipelintir-pelintir, dibolak-balik. Akhirnya kan kita sibuk ya, membahas satu persatu omongannya dia. Ya udah nggak bisa dipercaya gitu. Ada di dalam. Jadi pemirsa, Kena tengah-tengah, Pak. Gibran Raka Buming Raka tidak memiliki ijazah SMA. Yang ada adalah ini, keajaiban dunia yang ke-9. Jutaan anak Indonesia punya ijazah SMA dan SMK yang jelas, tetapi harus orang semacam ini yang jadi wakil presiden. Kalau ini sudah ditarik, maka proses pemakjulan Gibran itu sangat gampang. Karena ini syarat utama. Itu. Makanya Gibran, ya rakyat sudah semakin tahu, mundur aja lah. Daripada pejabat-pejabat di sini harus menipu, harus berbohong demi Anda, demi keluarga Anda. Terlalu banyak institusi negara harus berbohong demi keluargamu. Terlalu banyak. Ya, institusi negara menjadi institusi termul. Menjawab ini aja bertele-tele. Ini loh, jutaan anak-anak kita yang harusnya lebih layak daripada Gibran. Tetapi orang yang nggak jelas ijazah SMA-nya seperti ini yang harus menjadi wakil presiden. Terlaluan. Oleh karena itu kita pastikan Gibran nggak punya ijazah SMA ataupun SMK. Itulah keajaiban. Sekarang ijazah SMA nggak punya, ya memang nggak punya. Ijazah SMA nggak punya karena kan nggak punya di Indonesia. Karena kan melanjutkan studi ke luar negeri. Memang tidak salah kalau disebut di Indonesia hanya sampai SMP misalnya dan tidak punya ijazah SMA di Indonesia. Ya, O levelnya tidak setara SMA. Iya, betul. Jadi masalahnya di mana saya masih bingung. Ijazah S1-nya sudah sulit untuk dibilang palsu, sekarang ijazah SMA-nya yang dikejar. Sistem pendidikannya padahal beda, tetap dikejar juga. Harus ada SMA, padahal di Singapura tidak ada SMA, adanya secondary school. Terus ini tuh kayak merendahkan ya, padahal setiap jenjang pendidikan itu ada effort, ada usaha seseorang untuk mengikuti pelajaran, untuk hadir ke kelas gitu. Itu harusnya kita menghargai lah, jangan merendahkan gitu. Dan setiap orang kan punya sisi kecerdasannya masing-masing. Ada yang cerdas di akademik, ada yang cerdas secara sosial, ada yang cerdas secara praktik. Hargailah proses setiap orang gitu. Jangan merendahkan, jangan mengecilkan usaha seseorang. Yang saya jelaskan kemarin, kalau setelah di Indonesia kelas 9, kemudian pindah ke Singapura, mengambil ujian O-level, itu biasanya kan butuh 2 tahun, kelas 9, kelas 10. Jadi kayak turun kelas lagi. Jadi ini yang jadi ribet kan. Makanya nggak bisa pakai kacamata kita. Dari kelas 9, kemudian ke sana kelas 9 sama kelas 10. Kemudian ujian. Dapatlah O-level. Nah, kalau ini memang belum setara SMA di Indonesia. Makanya kemudian nambah foundation di Australia. Insert. Ya, Australia. Nah, ini yang dijadikan syarat masuk untuk balik lagi ke Singapura. MDIS kan, ambil program S1 kan. Iya, jadi saya masih bingung sebetulnya yang dipermasalahkan apa ya? Saya bilang
kalau ini setara dengan ijazah SMA atau SMK, bisa nggak kita pakai ini melamar pekerjaan? Ya. Bisa nggak ini kita pakai untuk masuk ke Universitas Indonesia atau nggak bisa? Ya ini untuk Gibran. Kenapa hanya untuk Gibran? Karena bapaknya jadi presiden. Coba orang lain, anak-anak kalian semua, rakyat, ngajukan kursus bimbel universitas, misalnya Sydney segala macam lah di luar sana, Insert Foundation Program atau Bridging atau Academic Pathway. Coba ajukan ke SMK di sini, pasti ditolak. Memangnya siapa lu? Pasti ditanyakan, mana ijazah SMA-mu di luar negeri? Nggak ada, ya nggak bisa. Tetapi ini bisa. Kalau untuk Gibran semua bisa. Kalau untuk keluarga Jokowi semua bisa. Memangnya Kementerian Dasar dan Menengah ini punyanya nenek moyangnya Jokowi? Kalau yang dipertanyakan adalah sah atau tidak, berarti kan kita nggak mempermasalahkan hanya satu orang, Mas Gibran saja. Karena yang tidak punya ijazah SMA, anak bangsa kita itu banyak banget, jumlahnya bisa ribuan kan, yang lulus dari O-level di Indonesia. Karena yang sekolah yang menggunakan kurikulum Cambridge di Indonesia itu ada lebih dari 200. Banyak sekali. Kemudian yang lulus dari O-level sini langsung terbang ke luar negeri, ambil foundation dan college, macam-macam. Itu banyak. Atau yang dari sekolah nasional, dari kelas 11, itu udah pada cabut, ambil foundation, itu banyak nih. Nah, seandainya anak-anak ini nih, ya ribuan anak bangsa kita nih, udah selesai S1 di luar negeri, kembali ke negara kita, mau mendaftar menjadi pejabat atau anggota dewan. Nah, apakah mereka mengatakan berarti mereka tidak akan pernah mendapatkan penyetaraan? Tidak boleh nih mendaftar berarti. Karena yang dipertanyakan ini tujuannya Mas Gibran atau seluruh bangsa kita yang tidak pernah mendapatkan SMA di Indonesia. Itu yang kita patut pertanyakan. Kalau itu kan memang misalnya mau ada diskusi, membahas sebetulnya syarat menjadi pejabat, ya silahkan aja untuk yang berikutnya kan. Apakah berarti tidak boleh lulusan luar negeri, SMA luar negeri tidak boleh mendaftar menjadi pejabat di Indonesia? Apakah itu yang mau dibahas gitu? Menurut saya kan bukan. Lulus dari universitas di luar negeri itu lebih sulit loh daripada di universitas di Indonesia. Lihat aja IPK sekarang di Indonesia, yang cum laude berapa persen. Lebih gampang. Di luar negeri kayak tadi saya bilang, nggak bisa sok-sok ngebaik-baikin dosen bawa apel, bawa jeruk ke rumahnya. Nggak ada. Orang nanya aja, kenapa kamu nggak nanya di kelas? Digituin. Makanya kalau mau mempertanyakan lulusan, maaf ya gitu, saya bukannya nggak nasionalis. Justru saya nasionalis, saya concern. Kita lihat di luar negeri bisa integritasnya kayak gitu. Ayo dong kita bisa integritasnya kayak gitu juga. Tapi untuk saat ini mohon maaf, integritas ini PR banget. Nah, kalau memang mau mempertanyakan keaslihan ijazah, saya rasa semua pejabat, semua anggota dewan, berarti ya yang konsisten dong kita pertanyakan semua. Karena jual beli kursi di sekolah negeri banyak. Ya yuk kita tanya semua para pejabat sama para anggota dewan yang punya ijazah SMA, punya ijazah paket C, yang di Indonesia kita tahu sebetulnya itu jalur bayar, begitu kan? Daripada punya nih ijazah SMA tapi bayar. Saya rasa Mas Gibran gampang ya kalau mau menyiasatinya, ya tinggal beli ijazah paket C kalau mau. Udah beres kan? Submit ke KPU waktu itu. Beli aja supaya nggak dipermasalahkan. Kalau ijazah, kalau kita bicara fresh graduate ya, orang baru lulus gitu, bolehlah kita bicara ijazah dan ijazah. Tapi kalau ini kan bukan fresh graduate ya, mulai dari yang diserang Pak Jokowi. Jadi saya sih mengkategorikan ini bullying ya, karena bullying atau perundungan itu dilakukan berulang-ulang ke satu orang. Dalam hal ini kayaknya juga satu keluarga, habis bapaknya. Gitu ya. Kalau berulang-ulang dan diarahkan ke satu orang atau satu keluarga, itu kategorinya bully menurut saya. Jadi bullying politik gitu ya. Dan ini adalah contoh yang tidak bagus kan untuk generasi muda kita gitu. ARM ini target demo ini. Oh iya. Target market. Kalau kita udah demo, coba kita lihat pagernya. Pagernya pendek nggak? Iya, pendek pager.
Sudah 5. Lihatlah ini, saudara. Lihatlah. Coba. Kemarin tuh nggak ada satpam. Begitu kami datang ada satpam. Ya, ini UGM. Ini seperti di UGM. Tadi di bawah 10. Di sini ada berapa tuh? Di belakang ada 3 atau berapa? Di sini 2. Beginilah. 5. Ya. Jadi kalau Pak Prabowo menonton ini, ya, rakyat itu nggak apa-apa, berhak untuk begini begitu. Tapi Pak, kalau bahasa sopan santun, rakyat itu nggak pernah didengar. Jangan salahkan rakyat selalu nanti, ya, kalau demo besar-besaran. Ya. Karena kami datang baik-baik bisa dihadang satpam. Apa sih susahnya Pak Eko kemarin sudah menjanjikan datang dan menjanjikan bahkan mempertemukan kami dengan Dr. Sutanto yang menandatangani surat penyataan SMK Gibran dengan tim pengkajinya. Kan omong kosong. Pejabat dengan janji omong kosong itu apa? Pejabat cuma menghadirkan bodyguard satpam yang dibayar negara juga. Ya, pajak rakyat juga apa yang menghadang kami. Ini emak-emak seluruh Indonesia harus kita kumpulkan ini, yang punya anak yang dididik oleh Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Inilah kualitas mental dari Direktorat Jenderal Pendidikan Anak usia dini dasar dan menengah. Mengatakan kebenaran aja pun susah. Ini nggak usah disekolahin aja kalau gitu ya. Mendidik anak macam bagaimana ini? Udah jelas-jelas ini penyetaraan konyol-konyolan yang akan ditertawakan oleh dunia. Produk dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Semua orang pun yang punya logika kecuali termul penjilat itu, ya pasti mempertanyakan surat semacam ini. Ya. Dan ini produk dari Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah. Boro-boro mengejar koruptor ke Antartika, ke Solo aja susah. Omongannya itu kalau sudah menyerang itu tuh kasar-kasar sekali. Apakah ini contoh untuk anak-anak muda kita? Karena anak-anak muda ini baca loh. Jadi kalau tidak sejalan, kemudian kayaknya boleh ad hominem terus gitu. Menyerang pribadi. Kemudian bukankah kita demokrasi ya? Kalau sudah terpilih, kita beda pilihan, itu mah wajar-wajar aja. Tapi bukan berarti terus ya kayak tadi kita ngobrol ya, diserang, anak abah atau termul gitu. Termul, ya. Iya, kalaupun beda pilihan, demokrasi kan, kenapa harus merasa yang satunya itu lebih rendah? Misalnya kalau termul, berarti kamu tuh lebih rendah gitu. Jadi ayo kita biasakan aja, oh iya termuliakan, terima kasih. Termul kan dimuliakan. Kalaupun ya udah nggak apa-apa, let's agree to disagree. Yuk kita setuju bahwa kita berbeda. Dan saya berharap kalau orang-orang di politik nih ya, saya berharap kita bersaingnya itu bersaing sehat gitu, bersaing visi misi ke depan, kinerja, bukan menjatuhkan pribadi-pribadi lawan atau followernya atau pengikutnya begitu, atau pemilihnya gitu. Bukan berarti kalau memilih yang satunya itu lebih rendah gitu ya. Jadi kita main hasil kerja aja deh, hasil kerjanya apa, visi ke depannya mau kemana, daripada ijazah. Karena terus terang kalau pilihan pribadi nih ya, kalaupun ada orang yang tidak punya ijazah tapi berani melawan koruptor, berani melawan kaum intoleran, saya akan pilih dia daripada selembar kertas ijazah dia S3. Tapi nyatanya tadi banyak mengajukan artikelnya di jurnal abal-abal malah tidak berintegritas gitu ya. Karena mereka tidak punya bukti yang valid, cara yang bisa mereka lakukan adalah dengan datang, marah-marah, dan mengintimidasi. Kalau kita istilahnya punya bukti yang kuat, kita bisa jelaskan dengan tenang. Nggak perlu untuk kayak marah-marah, memancing emosi, itu nggak perlu. Jangan pakai cara barbar yang dilakukan seperti di Indonesia. Datang ke tempat orang, tanpa izin, tahu-tahu bawa wartawan banyak, itu kan tidak sopan. Terus marah-marahin stafnya yang tidak tahu menau. Kan kita sebagai orang berpendidikan tahu, kalau misalnya mau datang ke tempat orang harus izin dulu. Terus cari tahu siapa yang bisa, siapa yang punya otoritas untuk menjelaskan, siapa yang bisa ditemui gitu loh. Mau merekam pun izin dulu gitu. Kan itu sudah menyalahi aturan kalau misalnya datang kayak menggerebek gitu loh, menggerebek marah-marah dengan bawa wartawan yang banyak, itu kan sudah menyalahi aturan. Jadi akarnya memang integritas ya. Kalau memang integritasnya rendah, sulit bangsa kita untuk
maju sebetulnya. Dan sudah terbukti bahwa dunia itu sudah berlari, tapi kita ini masih berjalan nggak kemana-mana begitu. Akhirnya saya sih ngelihatnya ngeri ya, yaitu tadi di luar negeri itu negara lain sibuk berinovasi, tapi kita malah masih sibuk membahas ijazah satu orang lagi, ijazah satu dua orang lagi gitu ya. Ya. Harusnya energi. Kalau ini kayak Kemdikbud diserang, didatengin, kemudian diminta bisa nggak nanti hari Senin gitu. Nah ini kan membuat orang-orang di Kemdikbud nggak kerja kan jadinya gitu. Ya. Padahal harusnya mungkin ada pekerjaan yang untuk bisa ke depan, ini akhirnya harus menggali-gali yang ke belakang gitu Ya. kan. Itu yang saya katakan jadi mundur, nggak maju-maju gitu. Nah ini yang menurut saya ya kenapa juga harus diturutin gitu ya. Jadi aneh banget kalau saya yang kerja, enggak saya ada kerjaan gitu. Bisa Iya. Senin enggak bisa gitu. Ya karena sudah lewat dan sudah dibuktikan dan sudah ada bagian yang memverifikasi. Iya, iya, Gitu iya. ya kan kalau sudah ya udah gitu. Nah, kalau punya bukti lain silahkan gitu, tapi jangan ganggu kerjaan saya mau maju. Nah, harusnya sih begitu ya. Saya berharap untuk Kemdikbud dicuekin aja. Kalau memang dulu sudah dibuktikan dan KPU juga sudah memverifikasi semuanya, ya udah move on aja. Nggak perlu nurutin di perintah-perintah. Akhirnya kita diajak apa ya kayak ditarik-tarik nggak maju-maju gitu.